kasih persaudaraan, hidup dalam Kristus. Kita tidak memandang dari suku apapun, kita tidak memandang dari gereja apapun, kita tidak memandang dari darah apapun dia. Ya, mau merah, putih, hijau, coklat, ya, tetap kita dalam satu Kristus. Amin. Amin. Ya, baik. Tuhan berkati bagi Bapak Ibu Jemaat yang terus semangat untuk mendukung bagian suara Seru The Voice. Tuhan katakan jerih payamu tidak akan sia-sia. Apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Amin. Dan juga untuk Seru The Voice itu tetap semangat. Ya, sekalipun secara manusia agak-agak sulit untuk melangkah ke Korea, tapi bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Ya. Amin. Mari kita lanjut, kita membaca firman Tuhan Injil Markus pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Pasal 5 ayat yang ke-25. Kita baca sampai ayat yang ke-34. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah belajar minggu yang lalu tentang bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan hari ini kita masih lanjutkan berapa poin di mana perempuan yang pendarahan 12 tahun itu dia dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Mengapa dia dipulihkan? Hal yang pertama kemarin apa? Minggu yang lalu. Pengharapan. Dia memiliki pengharapan. Dia tetap memiliki pengharapan. Masih dia mau sembuh. Pengharapannya dia mau sembuh dan dia pegang pengharapannya itu. Dan yang kedua, apa itu? Mendekatkan diri. Mengapa dia dipulihkan oleh Tuhan? Yaitu dia mau berjuang mendekat kepada Tuhan. Dia mau tetap berjuang. Dia dalam kondisi yang begitu menderita. Bayangkan, sudah jatuh ketimpa tangga. Kondisi pendarahan yang 12 tahun itu tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana keadaannya. Tapi dia mau berjuang mendekat untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, mengapa dia dipulihkan oleh Tuhan? Hal yang ketiga, dia mengalami pemulihan karena dia memiliki iman yang teguh untuk sembuh. Dalam ayat yang ke-28, kita baca sama-sama 28. 1, 2, 3. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Saudara, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini mengalami pemulihan dari Tuhan karena dia memiliki iman yang teguh. Berapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang Daniel, iman yang tak tergoyahkan. Bagaimana dia memiliki iman yang tak tergoyahkan di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, begitu berat, diperhadapkan, dan dia harus berkorban nyawa untuk keadaan yang harus dihadapi. Dia tidak tergoyahkan imannya, dan dia rela mati untuk mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia memiliki iman yang teguh. Saya mencoba membayang dan merenungkan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Dia katakan, asal ku jamah
jamah saja. Dia tidak perlu lihat Yesus bertatap-tatapan. Ya. Dia tidak perlu banyak tuntutan untuk Yesus datang kepada dia. Yang penting asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu saudara, ini hal yang luar biasa. Iman, ada iman yang teguh. Inilah yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi dalam hidup ini, hari ini, sebentar siang atau besok. Tapi satu hal yang ini Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, agar kita memiliki iman yang teguh. Apalah firman Tuhan katakan, apalah gunanya kita memiliki seisi dunia ini kalau kita tidak memiliki Yesus. Memiliki Yesus berarti kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kuat. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Pergilah dengan selamat. Dalam bahasa Yunani terjemahan dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa pergilah dengan selamat itu dikatakan pergilah dengan bahagia, pulanglah dengan bahagia karena sudah dipulihkan. Orang yang sudah dipulihkan, dia akan merasa bahagia, dia akan hidup dengan sukacita bahagia. Itu yang dialami oleh perempuan yang pendarahan, bahwa dia mengalami kebahagiaan, dia mengalami sukacita yang besar karena dia sudah dipulihkan. Maka dikatakan pergilah dengan selamat, pulanglah dengan bahagia. Iman yang teguh, iman yang harus kita miliki. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Bagaimana supaya kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang bisa kita melewati segala kesulitan, segala penderitaan. Salah satu hal yang harus kita lakukan untuk kita memiliki iman yang teguh, yang kita hidup intim dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Untuk hidup intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara itu tidak didapat, ya. Atau saya mau katakan iman yang kuat, yang kokoh, yang besar itu tidak didapat di bangku kuliah, tidak dapat dipelajari di mana kita belajar di sana. Tapi iman yang teguh itu kita dapat dari pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa belajar Alkitab sampai memiliki gelar doktor, S3, tapi itu tidak akan menjamin bahwa kita punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Hanya sebatas pemahaman pengetahuan yang tinggi, tetapi itu tidak menentukan bahwa kita adalah orang yang memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Karena pergaulan yang intim dengan Tuhan atau iman yang teguh
iman yang kuat itu kita dapat dari hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, betapa pentingnya kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan, sehingga kita akan bisa berkata seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini yang dipulihkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kita punya pergumulan masing-masing. Di dalam gereja jemaat ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan saya coba kadang-kadang merenungkan demikian Bapak Ibu Saudara, seperti ya saya tanya Pak Matius Lebur, bagaimana keadaan ibu waktu diperiksa di Pupa? Apa yang dikatakan dokter? Dokter katakan memang agak susah sih untuk kembali pulih, maka harus konsumsi obat selagi hidup. Artinya obat tidak boleh lepas, harus tetap diminum. Saudara, sama seperti perempuan yang pendarahan ini, dia berobat kemana saja sampai habis hartanya, berkurang sedikit pun tidak. Bahkan dikatakan Alkitab, dia semakin berat keadaan. Tapi ketika dia memiliki iman yang teguh, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, ini tidak bisa mengandalkan logika, pikiran. Ini mengandalkan iman kepada Tuhan. Tuhan izinkan banyak kesulitan, Tuhan izinkan bisa saja penderitaan, sakit penyakit. Saya bicara dengan Bapak John tadi di mobil. Pak John bilang, tadi malam kan, saya tidak bisa tidur. Lalu batuk dan sakit. Tapi Pak John mulai bersaksi bahwa saya ajak istri dan anak berdoa, dan puji Tuhan karena ada kerinduan besok mau beribadah hari Minggu. Hari ini Pak John tidak lagi mengalami begitu berat kondisi fisik. Lalu saya katakan dan kami sharing bahwa Tuhan mau di dalam situasi yang susah, yang sulit, yang tidak mungkin, yang berat, Tuhan mau supaya kita bertindak dengan iman. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan tidak izinkan sesuatu yang tidak bisa kita lewati, yang tidak bisa kita hadapi. Tuhan izinkan sesuatu apapun itu adalah supaya kita memandang Dia. Inilah yang dihadapi oleh perempuan pendarahan yang 12 tahun ini. Mengapa dia tidak sembuh dengan berobat? Sudah pergi berobat kemana dia tidak sembuh? Kalau manusia melihat sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia menikmati hidup. Orang kalau sudah sakit bertahun-tahun, belasan tahun, dia akan memilih lebih baik mati daripada hidup. Iya kan? Kalau kita dibilang, aduh sakit saya itu sudah terlalu tidak sembuh lama-lama sekali, lebih baik saya mati daripada saya hidup begini. Makanya banyak orang tua yang sudah lanjut usia 70 sampai ke atas, ketika didoakan hari ulang tahunnya supaya panjang umur, lalu dia tidak dengar ada kesehatan di dalam doanya, dia marah. Bapak, tolong kalau doa panjang umur tambah kesehatan, karena saya tidak mau panjang umur sakit-sakitan. Ya juga, jadi harus doanya juga Tuhan juga kasih kesehatan supaya panjang umur, dia bahagia, dia bisa menikmati hidup. Jadi jangan lagi fokus kepada apa yang kita alami, persoalan atau sakit penyakit, tapi fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan mau bertindak dengan iman, berkata dengan yakin percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menang. Sehingga Bapak Saudara, kita akan bersaksi, bercerita tentang Yesus.
Kita tidak akan mungkin bisa bersaksi tentang kuasa Tuhan, kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak mungkin bercerita tentang pribadi Yesus yang luar biasa, kita tidak mengalami hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudara, mari perempuan pendaraan ini memiliki iman yang teguh. Oleh sebab itu kita harus perhatikan pergaulan kita dengan Tuhan, pergaulan yang intim, supaya kita punya iman yang kuat, yang kokoh, teguh seperti Daniel. Sekalipun dia dikatakan akan dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak takut. Dan juga teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mau dimasukkan ke dalam perapian, mereka tidak takut lagi. Karena mereka punya iman yang teguh, iman yang bisa membawa mereka melewati lembah kelam. Untuk jemaat Tuhan yang terus mengalami proses pemulihan, percaya bahwa Tuhan mau supaya kita berkata, bertindak seperti yang pernah dialami oleh perempuan yang pendaraan 12 tahun. Mari kita perhatikan hidup kita, iman kita. Milikilah iman yang teguh. Anak-anak muda, miliki iman yang teguh. Harapan, cita-cita ke depan mau jadi apa? Tiba-tiba terbentur, orang tua saya tidak mampu, orang tua saya tidak punya dana untuk menyekolahkan saya. Kita punya Yesus. Amin. Tadi pujian tadi, Yesus terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saudara, kalau itu yang keluar dari mulut kita, hati kita, pikiran kita, kita ini orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena yang keluar selalu, Yesusku luar biasa, Yesusku terlebih besar. Apapun persoalannya, Yesus tetap yang terlebih besar. Amin. Ya. Kalau saya tanya dengan Ibu Simorangkir, tetapkah Yesus terlebih besar? Kemarin habis sudah hilang soalnya. Amin ya. Terlebih besar. Kadang-kadang Tuhan izinkan Bapak Ibu hal-hal yang menjengkelkan, mungkin kita tidak terima. Tuhan, kenapa harus begini? Kan saya orang yang dekat dengan Tuhan, saya orang yang setia dengan Tuhan, saya tidak taat. Sampai itu yang dikatakan oleh Hizkia, Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia, saya orang yang jujur, takut Tuhan, tapi kenapa saya harus mati waktu dekat ini? Sakit tidak disembuhkan. Introspeksi diri dia dengan Tuhan. Dia berani berkata di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih panjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara, mari kita sebenarnya orang-orang yang saya katakan orang-orang yang paling berbahagia, karena kita punya Yesus. Kalau kita ketemu orang yang tidak punya Yesus, maka berbahagialah orang yang tidak punya Yesus ketemu dengan orang yang punya Yesus. Kenapa? Karena dia akan kasih tahu Yesus jalan keluar di dalam persoalan. Amin. Cuma kasih tahu kanan kiri, Yesus luar biasa. Ya. Yesus luar biasa. Jangan pernah lupakan itu. Hal yang keempat, Bapak Saudara, mengapa ia mengalami pemulihan dari Tuhan? Ayat 27 sekali lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sudah mendengar apa? Berita tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus. Berarti bukan sekali dia mendengar. Karena berita-berita itu berarti banyak dia sudah dengar tentang Yesus. Nah, dari sini saya menemukan satu hal lagi, bahwa perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Karena ia mendengarkan dengan baik-baik berita tentang Tuhan Yesus. Dia mendengarkan baik-baik berita tentang Yesus. Ketika dia mendengarkan baik-baik berita tentang Yesus itu, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus, ia bertindak. Jadi orang yang mendengar berita baik-baik tentang Yesus, atau orang yang mendengar baik-baik firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan dalam hidup. Jadi mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya, maka ia akan mengalami pemulihan dari hidup. Bapak saudara, kita juga harus belajar seperti ini. Kita baik-baik dengarkan firman Tuhan, banyak mendengar dan baik-baik mendengarkannya, dan kita akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa setiap orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan melimpahkan berkat. Ulangan 28 ayat 1 itu dikatakan juga kepada umat Israel, Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 bahwa jikalau engkau ya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala berkat di bumi. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar baik-baik dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, ya. Kalau pada saat ibadah seperti ini, dengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan. Jangan pikiran kita itu kemana-mana. Jangan ingat, aduh beta belum cuci pakaian. Aduh, kapan kau Pak Pendeta selesai sudah khotbah? Pakaian sudah banyak sekali, 1 minggu misalnya. Pikiran kita kemana-mana, mau dengar firman Tuhan, kita tidak konsentrasi. Bapak Saudara, ini sering sekali membuat kita ya tidak mengalami yang namanya pemulihan. Pemulihan tidak selalu bersifat pemulihan secara fisik, tapi pemulihan hidup secara rohani. Jadi Bapak Saudara, mari belajar ketika baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab itu, dengarkan apa kata Tuhan, supaya kita dapat berkat kuasa. Makanya kalau baca Alkitab biasa saja nggak dapat apa-apa, malah nanti besok bosan bacanya. Tapi kalau kita baca baik-baik, kita mendengarkan, memperhatikan, kita akan dapat. Dan itu menjadi nutrisi dalam tubuh rohani kita, jiwa kita. Kita menjadi sehat. Makanya orang yang baik-baik baca Alkitab itu jiwanya sehat. Amin. Makanya kalau agak sedikit-sedikit onar, sedikit-sedikit aneh, nah ini harus kasih banyak baca Alkitab baik-baik supaya sehat jiwanya. Karena kalau sakit jiwa ini bahaya. Suami sakit jiwa, dia bilang istrinya itu dia bukan istri saya di sebelah. Atau anak muda, pacarnya di depan, dia bilang saya bukan dia pacar, saya ada di sebelah. Kenapa? Jiwanya sudah tidak sehat. Tapi kok baca firman Tuhan, Bapak Saudara, jiwa sehat, pikiran sehat. Mau orang bilang apa, kita tetap sehat, sukacita. Orang bilang apa, oh kamu jelek, kamu tidak ada ini, kamu tidak punya masa depan, kamu ini. Kita tidak terpancing, ya. Kita tetap oke. Kenapa? Karena kita sehat jiwanya, hatinya, pikirannya sehat. Dapat tantangan, tetap percaya ada Tuhan yang menyertai. Amin.
Tetap percaya. Jadi apa yang didengar oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun ini yang sudah dipulihkan Tuhan, ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, itu tidak lepas begitu saja. Dia simpan baik-baik di dalam hati. Dia renungkan, dia lakukan. Kalau kita mau hidup bahagia, ya lakukan saja firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Lakukan saja firman Tuhan, kita akan bahagia. Orang lihat kita bahagia bukan kita banyak duit. Orang lihat kita, kamu senang sekarang, pasti duitmu banyak di dompet. Lihat aja sendiri, hanya foto istri saya kan. Misalnya ini, duitnya nggak ada. Ini dompet itu apa? Ya itulah. Tapi kenapa kamu tetap senang, tetap bisa senyum? Ya bukan karena masalah dompet ada isi atau tidak, ya. Tetap itu karena Tuhan yang ada di dalam diri kita, hidup kita. Amin. Saudara, mari kita belajar dari perempuan pendarahan yang sudah dipulihkan. Jadi tadi ada 4. Apa tadi yang pertama? Dia tetap memiliki pengharapan. Yang kedua apa tadi dia bisa dipulihkan? Dia tetap berjuang sekalipun secara manusia tidak mungkin lagi berjuang, banyak alasan, tapi dia tetap berjuang. Yang ketiga, iman. Dia memiliki iman yang teguh untuk sembuh. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak masuk akal, aduh nggak bisa ini, nggak bisa lagi lah, nggak bisa nggak bisa ini kan. Ingat ini firman Tuhan. Percaya saja ada imanmu sedikit saja, maka terjadi. Tidak mungkin dimungkinkan. Jadi kita harus benar-benar andalkan Dia. Dan yang keempat apa? Kita harus baik-baik mendengarkan firman dan melakukannya dalam hidup kita. Jadi dengan firman jangan selesai sudah, penting saya sudah dengar. Lakukan. Hari ini apa firman Tuhan pesankan? Lakukan. Jadi saudara, kita akan terkagum-kagum dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa.